Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nanda. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, selalu dilimpahi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemarin kita sudah ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester ini mata kuliah Mekanika Tanah 1. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal dan jawaban pada UTS kemarin, ujian kemarin pada mata kuliah Mekanika 1. Nah, kemarin ada soalnya itu, yang pertama itu pengertian tanah secara teknis, kemudian bagaimana menghitung dan menganalisis kadar air, berat volume basah, berat kering, angka pori, dan seterusnya. Kemudian soal yang ketiga yaitu mengenai klasifikasi tanah, dan yang terakhir yaitu mengenai analisis mekanis. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu ya. Jadi kita lihat dulu di sini soal nomor 1 yaitu pengertian tanah secara teknis ya. Pengertian tanah secara teknis ini diambil dari buku Braja Emdas, silahkan dilihat. Ini Braja Emdas Mekanika Tanah 1 ya. Nah, ini jawabannya. Jadi pengertian tanah secara teknis itu yaitu material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi ya. Jadi kata kuncinya adalah yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang melapuk, yang berpartikel padat dan disertai dengan adanya zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Nah, di sini kita lihat tanah itu terdiri dari partikel padat. Ini partikel padat, kata kuncinya partikel padat, kemudian ada zat cair, kemudian ada zat gas. Nah, ini sebagai namanya fluid, mengisi rongga-rongga udara, ruang-ruang kosong yang di antara partikel-partikel padat tersebut ya. Nah, kenapa di sini dikatakan tidak tersementasi? Tanah itu belum tersementasi satu sama lain ya. Jadi tanah itu ada gabungan, ada pasir, ada clay, ada lanau dan lain-lain, tapi dia bersifat tidak tersementasi atau tidak terikat secara kimia. Nah, itu dia. Ini adalah kata kuncinya yang saya garis bawahi ini. Nah, ini adalah merupakan pengertian tanah secara teknis. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Soal nomor 2. Suatu tanah basah mempunyai volume. Nah, ini lambangnya adalah, langsung aja ini lambangnya volume. Ini lambangnya volume V 9,34 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dan beratnya adalah 177,6 kali 10 pangkat min 3 kilonewton. Nah, ini berat berarti lambangnya W. Setelah di oven selama 24 jam dengan suhu 100 derajat Celcius, berat tanah itu menjadi 153,6 kali 10 pangkat min 3 kilonewton. Jadi di sini kita namakan WD atau berat kering, atau dalam bahasa asingnya wet dry, berat kering. Nah, jika nilai spesifik graviti tanah, ini lambangnya adalah GS 2,67, hitung A, B, C, D, E, dan F. Nah, yang pertama kita hitung dulu nilai kadar airnya. Langsung saja kita buat A, di sini kadar air. Kadar air ini lambangnya adalah W ya, W kecil. Nah, W itu rumusnya adalah perbandingan antara berat tanah basah, perbandingan antara berat air dengan berat kering tanah atau berat tanah itu sendiri. Jadi di sini WW berat air per berat tanah atau wet dry.
airnya yaitu, jadi ini berat tanah asli ya. Berat tanah asli sudah didapat berat tanah kering. Nah, selisih antara berat tanah asli atau basah dikurang dengan berat tanah kering, maka itu kita dapatkan dengan berat air. Jadi 177,6 kali kurang dalam satuan kilonewton ya, per V6 pangkat 3,6 kali 10 pangkat min 3. Nah, maka dikali 100%, maka didapatkan hasilnya adalah ini selisih, dapat hasilnya sama dengan 15,6%. Nah, itu merupakan kadar airnya, hasil kadar air. Kemudian yang B, ini berat volume basah. Berat volume basah itu lambangnya itu adalah gamma ya, gamma. Gamma itu rumusnya adalah perbandingan antara berat dan volume. Jadi kalau berat volume itu mudah mengingatnya, itu berat volume sama dengan perbandingan antara berat dan volume. Jadi W per V. Nah, di sini yang ditanya adalah basah. Jadi kalau dalam keadaan basah kita pakai yang W ini ya, basah. Di 177,6 kali 10 pangkat min 3 kilonewton. Jangan lupa satuan. Per volumenya itu, volumenya sama ya, ini 9,34 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi sama dengan hasilnya adalah 19,1 kilonewton per meter kubik. Nah, ini berat volume basah ya. Kemudian yang C adalah yang ditanya berat volume kering. Gamma dry lambangnya ya. Jadi dry itu sama dengan kering. Sama dengan ini adalah W dry. Jadi berat yang digunakan itu adalah berat tanah dalam keadaan kering. Yang tadi berat tanah basah, yang sekarang berat tanah kering per volume. Volume itu sama ya. Karena alat yang digunakan memakai volume yang sama. Nah, berat tanah keringnya sama dengan 153,6 kali 10 pangkat min 3 per 9,34 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Hasilnya adalah 16,45. Satuan jangan lupa. Nah, ini dia rumus berat volume kering. Nah, Bu, kan ada rumus yang lain. Ada. Kalau kita kalau ini kebetulan berat kering si tanah itu diketahui. Jadi kita pakai rumus yang simple aja. Ada rumus gamma dry yaitu sama dengan gamma per 1 tambah W. Kalau kamu memakai rumus ini juga boleh. Ini juga boleh. Ini nilai gammanya sudah ada, W kadar air sudah ada. Nah, jadi boleh pilih salah satu di antara dua ini juga boleh. Nah, kemudian hapus dulu ya. Kemudian yang ketiga, yang D yaitu angka pori. Angka pori itu lambangnya adalah E ya. Angka pori E. Untuk angka pori ini rumusnya itu adalah E sama dengan volume void per volume tanah. Nah, kita belum ada nilai keduanya, belum ada ya, belum ada. Volume dari void yaitu volume air dan volume air ditambah dengan volume si tanah. Jadi kita cari dulu satu persatu. Kita cari dulu VS-nya berapa. VS itu rumusnya adalah berat tanah basah. Ini volume si tanah ya. Berat tanah basah per
GS dikali gamma W. Nah, mengapa kita gunakan rumus ini sedangkan rumusnya itu banyak? Karena yang diketahui itu adalah ada nilai GS, nilai volume, dan nilai berat. Jadi yang pertama kamu lakukan adalah lihat dulu parameter yang ada. Jadi kita gunakan rumus dengan menggunakan parameter yang ada. Kalau misalnya parameternya tidak ada, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus tersebut. Nah, kita langsung saja ini WS-nya itu ini WSWD ya. Sama dengan 153,6 per GS-nya itu 2,67 dikali gamma W itu mutlak ya 9,81. Jadi sama dengan hasilnya 5,86 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, sudah didapat nilai PS-nya. Kemudian nilai volume void-nya. Volume void itu diketahui V dikurang dengan VS. Ya, volumenya sudah ada, sudah. Tinggal kita kurangkan saja. Jadi V sama dengan 9,34 kali 10 pangkat min 3 dikurang 46 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3,48 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, kemudian nilai kita hitung saja di sini, masukkan aja ke angka pori. VV sama dengan 3,48 kali 10 pangkat min 3 per 5,86. Maka nilai angka porinya sama dengan 0,59. Nah, itulah nilai dari angka pori ya. Kalau misalnya nggak menggunakan rumus ini Bu, tapi ada rumus lain tapi menggunakan parameter yang sudah ada, bisa ya. Jadi karena kalau kita pelajari kemarin kan terlalu banyak rumus, itu memang banyak rumusnya, tapi yang kita gunakan itu adalah lihat dulu parameternya. Nah, kemudian yang E itu porositas, itu lambangnya N. E sama dengan VV per ini N sama dengan VV per V. Ya, VV-nya tadi sudah diketahui 3,48 kali 10 pangkat min 3. VV-nya 9,34. Jadi hasilnya adalah 0,37 untuk porositas. Kalau misalnya menggunakan hubungan porositas dan angka pori juga bisa. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu derajat kejenuhan atau S. S sama dengan VW per VV. V airnya itu 2,45 kali 10 pangkat min 3 per VV-nya 3,48. Nah, rumus S di sini adalah kita lihat di sini ada volume water atau volume air per dengan volume void. Volume void itu sudah ada nilainya. Nilainya sudah ada ini ya. Ini volume void. Kemudian yang kita harus cari adalah volume water. Gimana kita mencari volume water itu? Bedakan aja warnanya ya. VW sama dengan W berat air per dengan gamma air ya, karena dia air. Berat air itu sudah ada itu. Tadi kita cari kadar air 177,6 kali 10 pangkat min 3 dikurang 153,6 kali 10 pangkat min 3 per gamma air yaitu 9,81. Maka didapat hasilnya 2,45 kali 10 pangkat min 3 meter kubik.
inputkan di sini 2,45 kali 10 pangkat min 3 per 3,48 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya itu adalah, ini kalau derajat kejenuhan ini dikali 100% ya. Kali per 100%, maka hasilnya adalah 70,4%. Nah, itu dia untuk mencari mulai dari kadar air, berat volume basah, sampai derajat kejenuhan. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan untuk mencari nilai-nilai ini ya. Oke. Kemudian soal yang ketiga. Nih. Soal yang ketiga yaitu klasifikasi tanah. Jadi klasifikasikan tanah berikut menurut USCS dan ASTO. Jadi saya jawab hanya nomor 1 saja. Nanti kamu saja yang lanjutkan ya. Teman-teman aja yang melanjutkan ya. Jadi soal nomor 1 ini persen lolos nomor 10, saringan nomor 10 itu 98%. Nah, persen lolos nomor saringan nomor 40 itu 80%. Dan persen lolos saringan nomor 200 yaitu 50%. Ya, batas cair yang dimiliki yaitu 38 dan batas plastisnya itu adalah 29. Jadi klasifikasikan tanah berikut menurut ASTO dan USCS. Kita lihat ASTO dulu di sini. Ada ASTO. Ya. Nah, kita lihat dulu. Apakah dia tanah berbutir kasar atau tanah berbutir halus ya. Jadi kita lihat dulu pada persen lolos ayakan nomor 200. Nah, di sini dilihat ini persen lolos ayakannya ini adalah 50%. Maka dapat dikatakan tanah ini adalah tanah lanau atau lempung karena lebih dari 35%. Maka yang kita gunakan rumus ini aja. Kolom ini aja. Ini kita abaikan dulu ya, diabaikan. Nah, kita lihat ada A4, ada A5, A6, dan A7. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah nilai batas cair dan indeks plastisitas. Ya, yang diketahui adalah batas cair dan batas plastis. Maka indeks plastisitasnya ini adalah selisih dari batas cair dan batas plastis. Maka 38 kurang 29 itu sama dengan indeks plastisitasnya 9. Nah, tanah nomor 1 ini memiliki indeks plastisitas 9. Maka kita lihat di sini. Batas cairnya itu adalah 38 ya. Jadi kategorinya itu bisa maksimum ini A4, A5 maksimum 40, ini masuk kategori, A5 masuk kategori, A6 juga masuk kategori. Sedangkan A7 tidak masuk, jadi kita abaikan ini dulu. Nah, kemudian nilai indeks plastisitasnya itu 9. Ya. Maksimum 10 masuk, minimum 9. Nah, tidak masuk. Kita coret lagi. Kita coret. Berarti yang masuk kategori ini adalah tanahnya antara A4 dengan A5. Kita simpan dulu ya, A4 sampai A5. Nah, kita lihat di tabel berikutnya. Tabel ini. Kita lihat tabel ini. Di sini, nah, kita fokus A6 sudah kita coret, A7 kita coret. Di sini ya. Nilai IP-nya itu 9, indeks plastisitasnya. Nah, kemudian kita lihat dulu nilai batas cairnya 38, indeks plastisitasnya 9. Jadi kira-kira di sini 9, kemudian 38 kira-kira di sini. Berarti kategorinya adalah A24 atau A4. Nah, dari tabel kita dapat 2, A4 atau A5. Dari grafik ini kita lebih spesifik jenis tanahnya yaitu A4. Jadi jenis tanah tanah nomor 1 ini sama dengan A-4. Ini menurut ASTO. Nah, nilai GI-nya gimana, Bu? Grup indeksnya. Tinggal kamu inputkan nilai yang ini, rumus dengan rumus ini. Ya, semakin tinggi nilai GI-nya, maka tanah tersebut
kualitasnya adalah semakin buruk. Nah, inilah jawabannya yang menurut Asto. Tanah nomor 2 dan nomor 3 itu silahkan teman-teman sendiri mengerjakannya dengan contohnya seperti ini ya. Jadi kita lihat tabel dulu, lihat tabel kemudian baru lihat grafik supaya lebih spesifik penilaiannya. Nah, kemudian ini yang menurut USCS. Nah, USCS, kita masuk ke USCS, tadi sudah Asto, kita masuk ke USCS. Tapi sebelum kita lihat tabel ini, kita merujuk ke sini dulu. Merujuk ke grafik terlebih dahulu. Jadi kita tetap tanah nomor 1 ini dengan persen lolos saringan sama, batas cair 38 dan batas plastis itu 29. Nah, nilai IP atau indeks plastisitas ini sama dengan 8 ya. Ini hanya untuk tanah nomor 1 saja dulu ya. Nah, di sini nilai indeks plastisitasnya 9, kemudian di sini 38, maka di sini titiknya. Maka tanah kita ini merujuk ke ML atau OL. Jadi dia organik dengan low plasticity atau lanau dengan low plasticity atau plastisitas rendah. Ya, sedangkan A-line kita, nilai garis A ini, PI kita ini sama dengan 0,73 dikali LL kita sama dengan 38 kurang 20. Ini ya. Nah, ini. PI kita itu sama dengan 13, sekian-sekian. Berarti itu nilai PI kita itu 13, dia berada di bawah garis A-line kita atau garis A. Nah, kemudian dari grafik ini untuk memastikan apakah ML atau OL, kita kembalikan ke sini lagi. Nah, kembalikan. Di sini persen lolos saringan nomor 200 itu adalah 50% di soal. 50% yang lolos saringan 200. Maka kita abaikan ini, coarse grain soil, tanah berbutir kasar, karena harus lebih 50% ya, harus lebih 50%, sedangkan tanah kita pas ya, 50%. Jadi kita abaikan dulu. Abaikan, kemudian kita masuk ke sini, fine grain soil, 50% atau lebih yang lolos saringan nomor 200. Nilai liquid limit kita gimana? LL kita itu diketahui 38. Ini lebih, berarti kita abaikan dulu. Nah, kita mengacu ke sini aja dulu. Ke sini. Nah, mana yang termasuk? Sedangkan di grafik itu adalah ML atau OL. Ya. Lanau low plastisitas atau organik low plastisitas. Jadi kita abaikan yang CL dulu. Coret. Nah, ML atau OL, lihat, kalau ML itu syaratnya adalah PI-nya itu kurang dari 4 atau plots below A line. Jadi, kalau tadi di grafik, titik tanah kita itu berada memang di bawah garis A ya, garis A. Nah, kemudian yang OL, syaratnya itu adalah liquid limit pada tanah yang kering ya, yang sudah di oven dengan tanah yang belum di oven atau tanah basah itu harus kurang dari 0,75. Nah, sedangkan nilai ini kita belum ada di sini. Ya. Nah, itu dia. Jadi pertimbangannya adalah kalau OL kita belum bisa memastikan, kalau ML dia harus nilai PI-nya itu kurang dari 4 atau terplot di bawah A-line. Tapi kita memang sudah di bawah garis A-line itu. Jadi bisa dikatakan tanah kita adalah ML. Atau bisa juga OL. Tapi data ke tanah kita ini belum ada. Nah, itu dia pertimbangannya. Jadi boleh ML atau OL. Jadi jenis tanahnya seperti itu. Nah, itulah pembahasan soal nomor 3 mengenai klasifikasi tanah ya. Oke, saat ini kita langsung masuk ke soal nomor 4, yaitu hitung nilai koefisien gradasi dan koefisien keseragaman. Ya, jadi ini soalnya sudah ada di sini. Yang kita butuhkan itu adalah ukuran diameter D10, D30, dan D60. Ya.
Jadi kita hitung di sini. Jadi kita lihat dulu D 10%-nya. Ini maaf ya kalau nggak tepat. Ini kalau pakai alat ukur ini lebih tepat. Kita lihat di sini, berarti kita perkirakan saja di sini. Di sini hasilnya itu adalah 0,0. Anggap saja di sini 10% 0,003 ya. Kemudian yang D30 hasilnya adalah 0,02 diameter ini ya. Kemudian D60 di sini ini sama dengan 0,05. Nah, bagaimana menentukan nilai koefisien gradasi dan koefisien keseragaman? Itu ada rumusnya. Rumusnya ini. Nah, rumusnya sudah ada. Kita tinggal hitung koefisien keseragaman dulu, yaitu nilai CU. CU sama dengan nilai D60 dibagi dengan D10. Jadi D60 sama dengan 0,05 dibagi 0,003 sama dengan 16,6. Itu dia, atau 7 ya. Dibulatkan ini. Nah, sedangkan koefisien gradasi itu D30 kuadrat per D60 dikali D10. D30 di sini 0,02 kuadrat dikali D60 0,05 dikali lagi 0,003. Hasilnya adalah 2,67. Nah, kita punya nilai CU dan nilai CC. Tinggal kita klasifikasikan, sebenarnya ini banyak untuk menganalisisnya. Tidak hanya dari sini saja, tapi banyak. Tapi untuk sekarang kita cukup ini aja. Nilai CC-nya itu adalah 2,67, berarti antara 1 dan 3 ya. Berarti dia termasuk well graded. Berarti dia adalah tanah yang bergradasi baik ya. 2,67 karena CC-nya itu kurang dari 3 dan lebih dari 1. Nah, sedangkan nilai CU-nya itu adalah 16,6 sehingga CU-nya itu besar dari 6 sehingga dapat dikategorikan tanah kita itu adalah pasir. Jadi berdasarkan nilai CU dan CC yang kita dapat, jenis tanah yang kita dapatkan itu adalah pasir bergradasi baik. Nah, itulah kesimpulan dari jenis tanah yang kita dapatkan ya di soal. Nah, itu dia untuk pembahasan UTS kita. Ada 4 soal di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang masih ragu atau masih ada yang kekeliruan dari saya, silakan aja langsung di WA group ya. Nah, insya Allah saya berusaha untuk menjawabnya. Baiklah, terlepas dari itu segala kekeliruan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Nah, banyak salah dari saya dan yang benar dan sempurna itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akhiri pembahasan UTS kita untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.